sakit lama, sakit fisik, batin juga ya, karena aku kan sempat gagal ya 2 kali keguguran. Yang pertama keguguran kembar, kedua keguguran tunggal, kemudian coba lagi setelah sekian lama hamil lagi, kemudian keguguran lagi. Seneng banget hari ini yang jadi teman ngobrol saya seorang wanita cantik, cerdas, tangguh, luar biasa, serba bisa. Pokoknya banyak banget. Ya Rabbal Alamin, doa lagi bulan Ramadan. Amin ya. Ketua Komisi 1 DPR RI Mbak Mutia Hafid. Thank you Mbak, aku juga senang banget. Mbak Mary tuh cuman denger namanya aja, tapi amazed with your story. Sekarang ketemu langsung dan lihat kantornya gede banget udah. Thank you. Amin. Kita masing-masing selalu berusaha melakukan yang terbaik. Iya. Di dalam. You somehow inspire me also. Thank you. Tapi aku senang, thank you udah making the time ya, karena kan saya yakin pasti dari Mbak Mutia sendiri sebagai Ketua Komisi 1 DPR aja udah sibuk banget, sebagai politisi wanita juga sibuk banget, apalagi juga sekarang sebagai ibu dari baby yang baru berapa 6 bulan lahir. 6 bulan, mau 7 bulan. Pasti. Tapi always time for ini ketemu dengan perempuan hebat lainnya. Thank you untuk berbagi. Dan harus saling support dan saling kenal, saling support lah dalam berbagai hal. Gitu. Thank you so much. Jadi lagi sibuk apa nih sekarang? Komisi, yang pertama Liora sih. Anak saya namanya Liora, dia udah hampir 7 bulan dan kesibukan saya sekarang yang utama ya around her, karena masih baru 6 bulan ya, jadi baru belajar empasi, 6 atau 7 bulan belajar empasi dan lain-lain gitu. Selain itu ya tentu yang udah jalan dari sebelumnya tuh Komisi 1 gitu ya. Itu selain kerja gitu, I really put my heart into it, and I think we all should ya, seperti Mbak Mary juga, karena aku di DPR udah 3 periode dan hampir selalu di Komisi 1, kecuali ketika ada rotasi pergantian sementara gitu. Tapi hampir dari awal sampai sekarang di Komisi 1. Jadi beneran jadi fokus aku. Kita sekarang lagi ada revisi Undang-Undang ITE. Penting banget buat teman-teman yang mungkin berkreasi di bidang digital gitu ya. Kemudian juga ada isu-isu lain di Papua, isu-isu pertahanan lainnya. Jiwa saya Komisi 1 tuh bidangnya tuh Mbak, ada pertahanan, ada luar negeri, ada intelijen, ada keamanan laut, ada TVRI, RRI, kemudian ada yang paling dekat dengan saya, informasi. Jadi ada Kemkominfo misalnya, salah satu mitra dari kami. Jadi itu sangat dekat dengan saya. Jadi saya sih kayaknya ya nggak tahu ya. Tapi saya udah nyaman sebetulnya di Komisi 1. Oke. Apa yang ada di belakangan ada di pikiran Mbak Mutia? So many things. Cuman ya tadi aku bilang Liora salah satu concern utama Komisi 1, kedua. Kemudian diet ketiga. Udah 6 bulan dia belum turun-turun. Diet tuh jadi salah satu yang mengganggu dari sekian banyak urusan penting, tapi diet harus kurus lagi gitu. Karena aku kan orangnya pengennya aktif, lincah gitu. Jadi itu satu. Kemudian apalagi ya? Tapi biasanya kalau dengan ASI itu kan cara teralami untuk menurunkan berat. Tapi aku belum ini ya, belum kembali ke biasa gitu. Ya aku ASI juga. Mbak, yang lainnya? Itu sih paling ya 3 ya suami tentu ya, dia jadi bapak baru juga, jadi harus kita fokuskan juga mempersiapkan beliau jadi seorang bapak baru gitu. Politik, pemilu itu saya rasa semua politisi ya menjadikan ini salah satu isu yang harus dipikirkan dengan amat cermat, karena kan tahun depan. Betul. Terus kita masih menunggu apakah terbuka tertutup, meskipun Golkar sudah mengatakan kita inginnya terbuka gitu. Tapi mencermati menjelang pemilu 2024 ini menarik. Saya rasa bagi tidak hanya politisi tapi bagi kita semua di tahun 2023 ini gitu. Oke, tapi hari ini saya nggak lagi ngobrol banyak tentang politik. Tapi lebih bahas tentang sisi Mbak Mutia sebagai ibu yang baru aja melahirkan Liora, karena proses untuk bisa menjadi seorang ibu dan sekarang punya bayi itu sangat-sangat panjang. And it's amazing how much you have benar-benar berjuang untuk bisa mendapatkan anak kan.
Oh my God, berapa tahun ya? 8 tahun kurang lebih ya, dari kami nikah kan di 2014 awal gitu. Jadi ya sejak itu usaha, mulai dari yang masuk akal sampai yang gak masuk akal. Yang gak masuk akal kayak gimana? Ya katanya kalau dipijit gini bisa ini, terus dipukul-pukul pakai palu, bukan nggak, dengan segala hormat saya ya, mungkin ada orang yang juga berjuang, tapi bagi saya tuh bukan hal yang biasa. Saya kan karena saya engineering seperti Mbak Diana juga, semua tuh harus dijelasin secara ilmiah gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak ilmiah tuh, yang secara ilmiah saya sulit terima, tapi saya lakuin juga gitu. Kayak ya itu kakinya dipukulin palu, terus macem-macem ya. Tapi aku lakuin juga, dan with no regrets ya, karena itu pengalaman yang kemudian menguatkan aku ketika harus menjalani proses-proses lainnya yang memang lebih panjang, sakit, lama, sakit fisik, batin juga ya, karena aku kan sempat gagal ya 2 kali keguguran. Yang pertama keguguran kembar, kedua keguguran tunggal gitu. Jadi panjang setelah berapa banget. bulan itu? Sebelum 3 bulan sih, memang menjelang 3 bulan. Jadi Okay. memang kan katanya 3 bulan first trimester yang harus dijaga, dan udah dengar detak jantungnya soalnya. Jadi waktu itu semuanya tuh dokternya juga bilang ini detaknya kuat kok Bu. Jadi ini kuat nih anak ibu gitu. Tapi ternyata keguguran, dan yang waktu yang kembar tuh kegugurannya satu-satu. Jadi satu dulu, terus ada satu. Saya udah bayangin ya, udah ketakutan karena kita baru kehilangan satu yang keguguran kembar itu. Terus yang masih ada satu lagi, ini aku harus jaga, tapi di saat yang bersamaan kan emosional banget gitu. Terus akhirnya nyusul juga jadi 2 tuh. Kemudian coba lagi setelah sekian lama, hamil lagi, kemudian keguguran lagi gitu, sampai akhirnya bayangin ketika Liora tuh, jadi setiap hari itu ada ketakutan itu karena ngalamin 3 kali kehilangan anak ya gitu. Jadi setiap hari, atau kalau ada flek dikit, sebenarnya kan flek wajar ya, tapi setiap ada flek sedikit aja saya langsung rumah sakit gitu, atau langsung stres gitu karena pernah mengalami itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah lahir sehat, anaknya lucu, iya. Setelah 10 kali mencoba. Kurang lebih iya, karena kalinya tuh nggak sampai, jadi nggak sampai full cycle sampai selesai gitu. Ada yang baru misalnya diambil telurnya, digabungkan dengan sperma, kemudian dia nggak jadi satu embrio yang bagus gitu, terus gagal. Ada yang sebetulnya sudah jadi embrio, terus kita lakukan tes lagi, karena di kehamilan Liora ini si dokternya tuh mau ngetes semuanya. Jadi sampai di tes DNA, makanya kita udah tahu dia perempuan sebelum lahiran, karena sudah tes DNA. Karena sebelumnya ketahuan bahwa salah satu masalahnya adalah di kromosom gitu. Jadi dicek semua kromosomnya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu, ada yang udah bagus banget ya. Laki-laki tuh saya ingat, ini grade-nya udah paling tinggi, terus dia kromosomnya semua normal, terus laki-laki, suami saya senang banget waktu itu, terus ditanam, kemudian ternyata tidak terjadi kehamilan gitu. Tapi ternyata ketika Liora juga kita happy banget itu. Ini udah kira gender apa segala macam, kita udah nggak penting gendernya, udah nggak penting. Yang penting kita sehat, punya anak yang sehat gitu. Iya. Wow, it's amazing. Apa yang membuat Mbak Mutia tetap selalu hopeful dan terus mencoba Karena saya yakin dalam prosesnya banyak orang yang setelah keguguran sekali atau mungkin kedua kali. Aku sempat ngerasa itu loh Mbak, yang waktu awal kok Tuhan, jadi mempertanyakan Tuhan tuh sempat tuh. Karena itu juga soalnya hamilnya tuh setelah lama, jadi setelah lama tuh baru bisa hamil. Jadi setelah mungkin 5 tahun baru hamil gitu. Jadi ketika hamil tuh wah akhirnya dijawab gitu kan. Akhirnya dijawab oleh Tuhan nih doa saya. Ternyata diambil lagi gitu. Jadi bayangin, jadi ketika itu tuh saya sempat bertanya sama Tuhan, kok Tuhan gitu sih gitu ya. Jadi sempat, namanya manusia ya. Setelah itu ibu saya bilang harus istighfar ya, minta maaf sama Tuhan kalau mempertanyakan, karena itu kan memang haknya gitu. Tapi ada rasa itu cukup lama ya, mungkin 2 minggu lah paling enggak, ketika saya betul-betul down gitu. Kayak Tuhan bercanda gitu, ngapain dikasih harapan kalau abis itu diambil lagi gitu kan. Gitu. Terus repeatedly begitu lagi gitu, dikasih lagi. Terus aku yang kemarin ternyata yang pertama gugur itu yang ternyata cobaan aja, Tuhan mau tahu aku kuat gitu ya, dan aku kuat, aku dikasih lagi, diambil lagi juga gitu. Jadi waktu itu tuh mempertanyakannya udah level yang Tuhan gimana sih gitu. Yang pertama mungkin Tuhan bercanda nih gitu, yang kedua Tuhan kok gitu sih gitu. Jadi sempat kayak gitu, tapi akhirnya
Bentar ya. Istighfar lagi, ibu bilang pokoknya nggak boleh gitu, nggak boleh buruk sangka gitu, pasti dikasih yang terbaik pada waktu yang terbaik. Jadi ibu saya satu, terus suami saya tuh nggak habis pikir dia kenapa yakin banget gitu. Jadi saya waktu itu udah harus terima ya, mungkin kita nggak dikaruniai anak gitu, tapi dia enggak, kita pasti dikasih kok, pasti gitu. Dia yakin banget. Oke. Gitu. Jadi dari orang-orang terdekat kita sih Mbak, sama mungkin karakter dari aku dilahirkan juga ada itunya sih, menurut teman-teman. Ya emang kan karakter lo kuat gitu katanya. Ya mungkin, tapi waktu itu aku nggak ngerasa kuat ya. Ngerasa lemah banget, cuman ya coba lagi gitu. Dan Tuhan baik. Iya gitu. Buktinya bisa melahirkan semua dengan sehat, ibu dan anak sehat, padahal di usia melahirkannya pun juga udah 44 tahun. Iya. Dan di akhir memang saya juga agak ya sudahlah, Tuhan akan berikan yang terbaik. Dapat atau enggak. Jadi memang kita nggak boleh maksa ya Mbak ya, bahwa kalau terbaik itu pasti aku dikasih anak gitu. Kayaknya di situ masalah aku yang di pertama kedua setelah aku refleksi. Jadi udah kalau tuh kita yakin Allah yang terbaik, Tuhan yang terbaik, Allah yang putusin aja gitu. Jadi emang yang ketiga ini aku lebih tenang gitu, dan ternyata malah berhasil. Gitu.